Halo guys, selamat datang di channelnya si Ado. Jadi si Ado kemarin baru beli ini FPV Google dari Isin. Ini disebutnya Isin EV800DM ya, yang terakhir. Ini adalah generasi selanjutnya dari EV800D sama EV800. Nah, alasan saya beli ini tuh pertama karena saya belum pernah pakai FPV Google dan pengen nyobain. Nah, first impression saya ini udah 2 hari nyampe. Ketika pertama kali make, yang saya nggak nyangka itu ini si foamnya empuk ya ternyata. Jadi ini dipakai di mata tuh nggak sah, dipakai di kepala nggak sakit ini. Si ininya foamnya ini empuk, enak ditaruh di kepala. Emang ini bahannya kain ya. Tapi pada kalau udah ditaruh di kepala sangat nyaman digunakan. Udah gitu, kedua ini udah di varsity, jadi ini antenanya ada 2 ya, kayak yang kalian lihat. Ada antena bulat-bulat jamur sama antena taplak meja ya, ini lurus ya, jadi ini direksional khusus lurus. Ini omni, jadi 360 derajat, tapi ini lebih kuat karena bisa lurus. Nah, Oke, sekarang kita ke fitur-fiturnya dulu sebelum kita ngejelasin impresi. Jadi pertama di sini ada tombol power. Kalian bisa baca di buku manual. Ada tombol power yang harus ditahan. Ini buat channel, kalau ditekan lama jadi band. Udah gitu ini buat source-nya. Mau pakai receiver yang ini kan ada 2, bisa pilih pakai receiver yang ini atau yang ini, atau pakai dua-duanya jadi di varsity, bisa dipakai dua-duanya digabung gitu. Nah tapi kalau saya sih pakai di varsity ya jelas. Kalau ini bisa buat ganti menu brightness kontras lah. Oke, kalau di bawahnya sini ini kita ada yang pertama di MST ini buat micro SD, ini buat headphone. Kalau depannya udah punya audio bisa dipakai ya, tapi kalau depan saya nggak tahu, nanti dicoba lah yang mau bola. Ini buat ngerekam, kalau ditekan sekali screenshot, tekan lama ngerekam. Ini buat nyari channel otomatis, ini buat ngecas. Nah kira-kira gitu. Nah alasan saya beli ini, mungkin kalian saya saranin lihat review yang lain juga ya, biar cari referensi gitu. Nah pertama ini bisa dipanjangin, udah gitu di supaya kecil, ini bisa didorong, jadi bisa dipanjangin sama dikecilin, pada keras ya. Tapi yang pertama kali saya rasain banget ya waktu pas megang, ini asli build quality-nya lumayan ya, saya nggak nyangka. Ini emang plastik sih, tapi nggak kesan murahan loh kalau dipegang gini. Ini layarnya kecil, 4:3, jadi kalau kalian suka 16:9 bisa, kayaknya mungkin nggak terlalu suka, tapi kalau saya sih sebetulnya suka 16:9 karena kan kayak nonton TV ya. Kalau 16:9, kalau 4:3 kayak nonton itu apa namanya, TV zaman kuda. Nah tapi yang saya nggak nyangka ternyata setelah dipakai sih 4:3 tuh kayak layar bioskop ya. Jadi kalau layar bioskop kan gede banget, nah pakai ini tuh serasa nonton bioskop gitu, jadi enak gitu nontonnya tuh gede. Nah ditambah lagi waktu belinya kan ditanyain mau pakai lensa nggak, nah jadi saya langsung pakai lensa. Nah lensa ini tuh apa, harus saya nyalain ya, nanti saya foto deh. Nah kayak gini ya tampilan dalamnya. Ini mungkin saya tahu kalian ngelihat dari sini kesannya kayak nggak gede, tapi aslinya kalau udah dipakai, waduh ini gede banget, rasanya enak. Kalau kalian nggak suka gede banget, kalian lensa ininya bisa dicabut, nggak usah beli yang pakai lensa. Nah beli yang standar aja gini, 4:3 ya, kayak layar bioskop ini. Mungkin kalau ya emang sih kalau 16:9 kayak nonton di TV gitu gede, tapi ternyata saya suka dua-duanya sih. Saya sih nggak ada masalah, tapi kayaknya saya mulai sekarang sih lebih prefer ke 4:3 karena ternyata layarnya enak juga ya, enak dipandang, nggak sakit. Ini brightnessnya
bisa diatur juga. Lensanya dibeli terpisah sekitar 80 ribuan, nanti saya kasih link. Nah ini lensanya kayak gini kalau dilepas ya tuh. Jadi di sini ada lensa, nggak tahu kelihatan sih, emang saya juga nggak kelihatan. Nah seperti yang kalian bisa lihat, ini layarnya gede banget ya kalau udah dipakai gitu. Kita coba tarik. Nah tuh lebih gede lagi. Kalau dari mata saya sih ini jelas banget kelihatannya, jelas banget kelihatan gede banget layarnya. Tapi nggak tahu kalau di kalian mungkin agak kelihatannya kayak kecil ya. Tapi faktanya saya lihat review juga katanya layarnya kecil, nggak gede-gede banget. Banyak orang yang lebih prefer sama EV800D. Nah itu kepencet auto search ya. Ini saya matiin dulu. Tekan yang lama tombol power. Nah mati, ini nyala lagi. Oke. Nah jadi si V800DM ini saya sukanya itu ini kan saya belum pernah nyoba pakai Google sih ya. Nah jadi ini tuh layarnya bisa dipanjangin ya. Kalau buat mata normal kayak saya sih mau kalau nggak pakai lensa, ini katanya lensanya buat mata yang lebih dekat. Jadi kalau nggak pakai lensa, saya sih mau dipanjangin gini, panjang atau mau dideketin gini juga nggak apa-apa sih, gitu. Nah, tapi kalau pakai lensa itu kan gede banget ya kesannya, jadi enak sih. Saya kalau pakai lensa kayak nonton bioskop beneran, recommended banget lah beli sama lensanya. Jadi lensanya ini fungsinya itu, nah ini seperti yang kalian lihat, kayak ada dua. Nah ini di sini kayak ada pembatas ya. Nah di sininya, nah itu jadi layarnya kelihatannya gede banget, asli bagus. Untuk foamnya ini sendiri, alasan kalau kalian mau ngebandingin sama Wacom atau kayak EV800DM sama EV800D, itu kalau EV800D bisa 16.9, tapi menurut saya kegedean ya. Terus ini lebih ringkas. Jadi daripada kalian kalau misalnya nyari sama Google yang harganya 5 juta ke atas, kalau saya sih mungkin buat pemula ini udah cocok banget ya, terutama ini ukurannya compact. Masalahnya kalau di saya cuma satu, lubang hidungnya gede banget, liatin. Terutama buat orang Indo ini asli gede banget, orang Asia. Tapi overall ini bagus. Anyway, pas di dalam dusnya nanti dapat ini yang isinya ada casan buat nyolok ke TV sama ngecas. Ini benar bisa nyolok ke TV, saya udah coba. Jadi nanti dicolokin kayak screen sharing, nontonnya keren kayak di bioskop gitu di TV-nya. Bagus ini beneran. Build quality mah bagus. Ini kalau kata saya termasuknya bagus ya. Monitornya sendiri ini dalamnya kecil, aslinya 3 inci. Yang saya nggak nyangka kalau udah dipakai ternyata gede banget ya. FOV-nya nggak tahu berapa, nanti saya kasih linknya ke websitenya si Icin ya. Tali ada 3. Kalau ditaruh di kepala, menurut saya mungkin nggak terlalu berat di kepala ya, cenderung enak lah, pas. Tapi kalau ada yang ngerasa berat mungkin ada. Kalau dibandingin Google, mungkin Google jauh lebih ringan, pastilah. Terus kalau saya sih kan lebih suka layar yang gede ya. Jadi saya sih cocok banget sama ini Isin EV800DM. Kalau buat faceplate sendiri, buat di saya sih pas ya, enak. Bentuknya kebetulan pas. Jadi nggak terlalu lebar, nggak terlalu kecil. Cahaya yang bocor cuman dari hidung, gitu. Sayangnya nanti dikasih kain juga. Nah, untuk buat antena, saya sih nggak nyaranin upgrade, udah cocok kalau saya sih pakai antena standar yang bulat gini sama ini bebas mau ditukar-tukar juga nggak apa-apa. Ini bisa diarahin drone-nya terbang kemana, kalau ke sana arahin sana, ke sana arahin sana gitu. Oke, ini bisa ngerekam juga. Jadi kalau yang nonton di YouTube mungkin nanti selanjutnya saya coba rekam ya video terbangnya gitu. Oke, videonya sampai di sini dulu ya. Makasih ya udah nonton videonya si Adul.